Selamat datang kembali di channel Mario SSSP Creepy Horror. Bertemu lagi dengan aku, Mario. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang kasus kriminal yang begitu horor dan menyeramkan, cuy. Dan kasus-kasus kriminal yang akan aku bahas kali ini yaitu 5 cara narapidana yang mencoba melarikan diri dari penjara. Dan aku berhasil menemukan rekaman CCTV yang begitu nyata dan begitu menegangkan tentunya, betapa mereka mencoba melarikan diri dari penjara, cuy. Dan oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Dan sebelum lanjut, untuk pembahasan kali ini jangan lupa untuk tekan like, comment, share, dan juga subscribe video ini supaya channel ini makin mengembang dan supaya kalian juga nggak akan ketinggalan jika kalian menghidupkan notifikasi dan lonceng dari channel ini. Oke? Derek Estelle. Derek Estelle yang berumur 34 tahun ini ditangkap polisi pada tahun 2013 dengan dakwaan pencurian mobil. Pada penangkapannya, dia memberikan perlawanan kepada polisi dan hingga terjadi pengejaran yang melibatkan SWAT dan terjadi baku tembak antar keduanya. Sebelum penangkapannya tersebut, dia juga sempat merampok bank seminggu sebelum terjadinya penangkapan. Dia dijerat hukum dengan 26 dakwaan termasuk pemerasan, perampokan, pencurian, dan pembobolan serta pelarian. Dalam beberapa bulan kemudian setelah dia dipenjara, Estelle yang dibantu ibunya, pacarnya, dan ayah tirinya yang memulai merencanakan bagaimana cara untuk melarikan diri dari penjara. Dia dipenjara pada 28 Juli 2013, ditempatkan di Greenland Country. Seusai persidangan, rekaman CCTV ini menunjukkan di video tersebut Estelle sedang menerima telepon dan berbicara dengan ibunya. Setelah itu, secara tiba-tiba, dengan cepat dia menjatuhkan teleponnya dan melarikan diri dari tempat tersebut, melewati jendela resepsionis yang begitu sempit yang terhubung langsung ke pintu keluar. Estelle pun menuju ke arah mobil yang sudah menunggu dirinya di depan. Setelah menyelidiki hasil percakapan Estelle dan ibunya, kasus pelarian ini polisi pun mengungkap rencana pelarian Estelle yang didalangi oleh ibunya sendiri. Dan pada akhirnya ibu Estelle pun dijatuhi hukuman. Selang sebulan Estelle yang melarikan diri pun ditemukan polisi dan tertangkap bersama pacarnya di kawasan Arkansas. Kasus ini pun akhirnya ditutup dan Estelle pun dijatuhi hukuman penjara 32 tahun pada tahun 2015. Dan pacar dari Estelle pun juga terjerat hukum dengan dakwaan membantu melarikan diri narapidana dengan hukuman 3 tahun penjara. Tori T. Smith. Pada tahun 2009, Tori T. Smith yang berusia 31 tahun ini ditangkap oleh polisi dengan dakwaan perusahaan baterai ponsel kepada pacarnya. Dulu dia dibawa polisi ke New Orleans untuk diproses dan ditahan selama 2 jam. Pada saat pemeriksaan dan interogasi, Tori mencoba melarikan diri. Rekaman CCTV penjara New Orleans merekam aksi percobaan melarikan diri dari Tori tersebut. Dalam rekaman ini terlihat seorang penjaga sipir memasuki ruangan penjara. Perlahan dia pun menutup pintu dengan perlahan dan tidak mengunci pintu tersebut. Lalu pria ini mencoba menyuruh sipir lain untuk memanggil Tori. Dan untuk yang kedua kalinya, penjaga ini pun tidak mengunci pintu tersebut. Tori pun sempat melihat dan mengamati kelalaian dari sipir tersebut. Dan Tori mencoba mengelabui sipir untuk meminta penjaga meminta izin untuk pergi ke toilet. Dan ketika sipir itu lengah, Tori pun mencoba untuk melarikan diri dengan cepat. Melihat peluang dari kelalaian sipir yang tidak mengunci pintu dari penjara, dia pun berlari dengan cepat dan mencoba melewati pagar di luar penjara. Polisi hanya butuh waktu kurang dari 24 jam akhirnya menangkap kembali Tori.
di sebuah apartemen di New Orleans. Setelah penangkapannya kembali, akhirnya Tory pun dijatuhi hukuman dengan dakwaan perusahaan properti dan percobaan melarikan diri. Rocky Marquez. Rocky Marquez dipenjara pada tahun 2010 dengan dakwaan pemalsuan saksi, kepemilikan senjata api, dan kepemilikan narkoba. Pria yang berusia 34 tahun ini dipenjara di rumah permasyarakatan Phoenix. Di sana dia berteman dengan narapidana yang hampir dibebaskan. Entah bagaimana Marquez membujuk tahanan yang hampir bebas tersebut untuk menukar gelang ID dengannya, sehingga Marquez bisa terbebas dari penjara dengan aman. Setelah dia keluar dari penjara, dia pun menghilang selama 8 bulan lebih dan menjadi target operasi oleh para polisi. Hingga pada suatu ketika dia ditemukan di Detroit. Hasil dari pelacakan polisi yang berhasil menemukan mobil milik Marquez. Dia pun pada akhirnya dipenjarakan di Detroit. Hebatnya lagi, Rocky Marquez ini pun berhasil melarikan diri dengan cara yang sama untuk yang kedua kalinya. Dalam rekaman CCTV ini, kita bisa melihat bagaimana cara melarikan diri dari Marquez. Betapa cerobohnya penjaga di penjara tersebut tidak mengecek satu persatu muka dari tahanan dan mengabaikannya. Akhirnya Rocky pun berhasil melarikan diri dan ditemukan di Meksiko selang beberapa bulan dari pelariannya tersebut karena tidak memiliki paspor dan terpaksa dideportasi oleh pemerintah setempat dan dikembalikan di Amerika Serikat. Pada tahun 2014, Marquez pun mengaku bersalah atas kejahatannya selama ini dengan pengakuan penyelundupan ganja seberat 1 ton dan kasus pencucian uang pada tahun 28 Juli 2014 dan dia dijatuhi hukuman selama 18 tahun penjara. Pembobolan penjara Cina. Pada tanggal 2 September 2014, Gao Yulun, Li Hai, dan Wang Damin di Yansu Barat Laut Tiongkok melarikan diri dari penjara country di Cina. Ketiganya ada di penjara dengan dakwaan kasus pembunuhan yang begitu kejam. Otak dari pembunuhan tersebut ialah Gao Yulun yang dijatuhi hukuman mati. 3 narapidana tersebut merencanakan untuk mencoba melarikan diri. Pada pukul 6 pagi, seorang penjaga bernama Yuan membawa Gao Yulun ke tempat interogasi untuk meminta panggilan telepon. Setelah memasuki ruangan tersebut, Guan pun mencekik penjaga sipir yang di dalam dan dibantu dengan kedua temannya yang ikut membantu pembunuhan sipir tersebut. Setelah itu mereka pun mengambil kunci dari sipir yang tergeletak dan setelah itu mereka melucuti seragam sipir untuk dipakai dan digunakan dalam aksi melarikan diri. Dan mulai satu persatu mereka keluar dari penjara secara beruntun. Setelah mereka melarikan diri, polisi pun mengadakan sayembara bagi siapa saja yang bisa menangkap orang ini akan diberi hadiah sebesar 20.000 US dollar. Setelah 10 hari dalam pencarian, mereka pun akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati karena dengan tambahan dakwaan percobaan melarikan diri dan pembunuhan petugas sipir. Dan pada saat itu 3 dari petugas sipir yang berjaga pada kala itu juga terkena hukuman 3 tahun penjara dan penyalahgunaan jabatan karena lalai dan tertidur pada saat bertugas kala itu. El Capo. Joaquin Guzman berusia 58 tahun yang dikenal sebagai El Capo adalah raja narkoba Meksiko dan pendiri dari kartel Sinaloa. Oleh pemerintahan, dia memiliki perdagangan narkoba terkuat di dunia. Sejak tahun 1989, kartel Sinaloa berpindah dari Amerika Selatan ke Amerika Serikat dengan jumlah perdagangan dan penyelundupan obat-obatan terlarang dengan jumlah yang sangat besar. Ada banyak kesuksesan dalam kasus penyelundupan, yaitu salah satu metodenya adalah terowongan bawah tanah yang ber-AC untuk melewati perbatasan Meksiko. Guzman pun memperkerjakan banyak orang untuk melindungi dirinya sendiri dan kerajaan kartelnya.
Guzman dilaporkan dan bertanggung jawab atas kematian lebih dari 1.000 korban jiwa. Pada 1993, Guzman ditangkap dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan keamanan super ketat di Meksiko. Namun pada tahun 2001, Guzman mencoba melarikan diri menggunakan pakaian yang hendak dicuci. Dan dia pun berhasil dari penjara dengan kereta cuci, termasuk berhasil lolos dari penjaga dan petugas penjara. Sekali lagi seorang pria yang paling berbahaya ini bebas. Dia pun memulai kerajaan narkobanya kembali dan terus tumbuh hingga tahun 2009. Dari data analisa, tafsiran penghasilan dari kartelnya tersebut menghasilkan lebih dari 3 miliar US dollar. Setelah 1 tahun kemudian, dia menjadi target operasi oleh polisi Amerika dan menjadi target operasi nomor 1 orang paling dicari dan paling diburu oleh kepolisian. Dan polisi pun melakukan sayembara bagi siapapun yang berhasil menangkap El Capo akan dihadiahi 5 juta US dollar untuk penangkapannya. Pada akhirnya pada tahun 2014 El Capo pun ditangkap di sebuah hotel di Meksiko. Pada saat pengantarannya ke Amerika Serikat, Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto memimpin pengantaran El Capo Guzman untuk menolak ekstradisi pada pemerintahan Amerika Serikat dan menahannya di Meksiko. Dan pada 11 Juli 2015, dengan keamanan super ketat di penjara Meksiko, Guzman sekali lagi mencoba melarikan diri. Rekaman CCTV ini menunjukkan bahwa Guzman terlihat mondar-mandir di kamar ruangan tahanannya dan menuju ke arah shower lalu membungkuk ke bawah dan terlihat seperti dia sedang melakukan sesuatu. Belakangan ini diketahui bahwa terowongan sepanjang lebih dari 2 km berada di bawah ruang penjara Guzman yang digali oleh seseorang atau anak buahnya untuk merencanakan pelarian diri dari seorang Guzman. Rekaman ini menunjukkan bahwa betapa baiknya terowongan ini digali yang terdapat ventilasi udara dan penerangan cahaya yang begitu terang dan penemuan sepeda motor yang dipercaya untuk alat pengangkut material tanah yang digali tersebut, atau bisa jadi ini adalah motor yang digunakan oleh Guzman untuk transportasi pelarian diri dari penjara. Rekaman CCTV yang dirilis Oktober 2015 ini menampilkan suara audio yang begitu jelas saat pembuatan terowongan. Dan ini merupakan pertunjukan betapa keras suaranya terowongan tersebut digali. Dan bisa membuktikan bahwa petugas penjara membiarkan pelarian Guzman saat itu. Nah, itulah 5 percobaan cara melarikan diri dari para narapidana tahanan saat di penjara, cuy. Dan yang membuat aku kagum yaitu betapa solid dan begitu setianya para pengikut dari El Capo Guzman untuk menolong bosnya atau rajanya yang dipenjara untuk pembebasan diri seorang El Capo Guzman ini, cuy. Itu adalah hal yang paling luar biasa dan paling orang nggak bakal bisa, cuy, melakukan hal seperti ini jika mereka tidak memiliki kekuasaan dan kekayaan yang begitu besar tentunya. Dan mungkin jika kalian mempunyai request tentang kasus-kasus yang mengerikan dan juga kasus-kasus pembunuhan atau psikopat atau horor atau penampakan hantu, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi, jangan lupa untuk tekan like, comment, share, dan juga subscribe video ini supaya channel ini makin mengembang dan selalu memberikan video-video yang terbaru dan terbaik buat kalian semua, cuy. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Tetap stay tune di Mario SSSP. Salam horor dan salam Crimecast and peace. Terima kasih.